kita baru dapat kabar ya, baru mengetahui bahwa banding dari Fatedi Fardiana dikabulkan oleh pengadilan tinggi ya, Bu. Mungkin itu Ya, seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan putusannya kapan, di hari apa, dan bagaimana, Bu? nah, jadi gini, kemarin itu kan saya cek ini email ya, cek email. Jadi awalnya dapat pemberitahuan terkait putusan banding tanggal 23 Juli kemarin. Nah, pas saya buka itu di aplikasi IKOT ya, karena sekarang itu kan sistemnya online. Nah, saya dapat ada amar putusannya. Itu diputus itu terhitung hari Senin, tanggal 21 Juli. Nah, jadi saya pun baru tahu kemarin ya dari putusan pengadilan tinggi itu di tanggal 2 di tanggal 21 sebetulnya tanggal 21 putusannya. Itu, Mbak. Oh, jadi pertimbangannya itu kan menolak ya, atau istilahnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Bandung. Tidak sependapat karena apa? Karena putusan Pengadilan Agama Bandung itu baru memeriksa terkait eksepsi, bukan ke pokok perkara. Jadi dalam pertimbangannya itu eksepsi itu seharusnya ditolak karena ini tidak ada kaitannya dengan bahwa ini harus diajukan dalam bentuk permohonan atau gugatan. Tapi ketika ada permasalahan kontensius atau permohonan yang melibatkan lawan, itu tetap diperiksanya harus diperiksa secara apa istilahnya menyeluruh. Jadi ada rangkaian replik, duplik, jawaban, pembuktian dan lain sebagainya. Jadi tidak melihat apakah itu bentuknya permohonan, gugatan atau pihak penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon, yang pasti itu harus diperiksa. Itu pertimbangannya. Jadi eksepsi dari yang diajukan oleh tergugat atau istilahnya oleh sekarang kan terbanding ya, eksepsi diajukan oleh terbanding, jadi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Ya, karena alasan seperti itu, maka Majelis Hakim akhirnya memeriksa ke pokok perkara. Nah, pertimbangan pokok perkara diperiksa karena berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi bahwa cukup beralasan bahwa Kang Teddy dan Bintang layak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum. Karena di sini kan kami menghadirkan saksi dan bukti surat seperti akta kelahiran, buku nikah asli, ada kartu keluarga dan lain sebagainya. Ini cukup membuktikan bahwa mereka sebagai ahli waris dari almarhum. Itu Mas. Ya, ya, jadi konteksnya di sini kan kita permohonan penetapan ahli waris, jadi tidak melebar atau tidak membahas mengenai gugatan objek waris. Jadi di sini hanya penetapan, jadi kami minta kepada majelis hakim siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Mahlina Jubaidah. Itu saja sih. Jadi alhamdulillah berdasarkan putusan kemarin ya nomor 183 bahwa dikabulkan yang menjadi ahli waris dari almarhum itu ada 7 orang, yang 4 dari anak pernikahan yang pertama, yang satu Dede Bintang, yang satu lagi ibunya ya yang bernama Utisah dan Kang Teddy sendiri. Jadi totalnya ada 7 ahli waris. Oh, berarti dalam eh, penetapan nama-nama ahli waris tersebut yang ibu kandung itu ibu kandung dari Ibu Lina Zubaidah ya, Bu? Ya, iya. Jadi kalau izin kalau boleh saya bacakan ya, di sini jelas bahwa ini kan mengadilinya menyatakan permohonan banding, pembanding diterima. Yang kedua membatalkan putusan pengadilan agama. Yang ini mengadili sendiri yaitu menolak eksepsi. Nah, di dalam pokok perkaranya ya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan pewaris Lina binti Sachi meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2020, menetapkan ayah kandung pewaris yang bernama Lina Sachi telah meninggal dunia, dan ini yang poin keempat menetapkan ahli waris dari Lina Jubaidah yaitu 1 Teddy Pardiana, 2 Rizky Febian,
3 Putri Delina, 4 Rizwan Padilla, 5 Ferdinand, 6 Delina Bintang Aura Putri, 7 Utisah. Jadi ini menetapkan ada 7 orang ahli waris dari almarhum Rina. Itu sih ininya, amarnya. Itu aja, tidak ada yang lain-lain terkait adanya pembagian harta atau apapun, tidak ada, Mbak. Jadi lebih ke siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum. Itu aja. Untuk penegasan berarti untuk objek memang belum ada pembicaraan gugatan arah ke sana ya Bu. Untuk objek-objek harta Iya, iya. waris. Jadi memang dari awal itu kami niat tidak mengajukan objek warisan. Jadi kami ajukan itu hanya penetapan ahli waris. Karena apa? Ya, saya ulas lagi, saya buka lagi bahwa di tahun 2024 ya. Jadi di 2024 akhir itu dari pihak Rizky Febian ada pengajuan permohonan penetapan ahli waris ke PA Cikarang. Nah, ini bentar. Kalau ini saya ini ada putusannya sih ya. Jadi intinya bahwa di tahun 2024 itu mereka mengajukan tanpa melibatkan atau memberitahukan Teddy sebagai ahli waris yang lain gitu kan. Jadi di sini ada kekhawatiran bahwa jika itu ditetapkan berarti kan tidak sah karena ada ahli waris yang lain yaitu Kang Teddy sama Bintang. Nah, ini pertimbangan hakim di pengadilan tinggi pun sama ini. Jadi pertimbangannya ini seharusnya memang sudah ditetapkan sebagai ahli waris. Karena apa? Karena ada bukti bahwa pihak mereka ya tadi pernah mengajukan tanpa melibatkan ahli waris yang lain. Itu kan tidak boleh ya. Itu kan penggelapan. Penggelapan dalam arti menghilangkan hak-hak seseorang sebagai ahli waris gitu. Jadi bukan lagi objeknya kepada objek waris, tapi lebih kepada siapa saja yang menjadi ahli waris. Jangan sampai yang dua ini dianggap tidak ada gitu, Mbak. Yang pasti dari Kang Teddy sendiri, saya sudah diskusi dengan Kang Teddy bahwa kami tidak akan mengajukan objek warisan, ya. Tapi kalau memang dari pihak mereka yang mengajukan duluan, ya silahkan. Tapi dari pihak kami tidak akan mengajukan objek warisan. Yang pasti dengan ditetapkannya bahwa Kang Teddy sama Bintang sebagai ahli waris, bagi kami sudah cukup bahwa ini menjadi legalitas bahwa Bintang itu sah menjadi ahli waris dari almarhum, itu saja. Tapi respon dari Kang Teddy sendiri setelah responnya ya saya bilang alhamdulillah aja sih. Memang itu ya kalau kita ini sih udah seharusnya ya ditetapkan sebagai ahli waris itu Mbak. Jadi responnya ya bersyukur, alhamdulillah. Ya itu aja sih kemarin ketika saya sampaikan. Bu, tapi kan ini masih bisa banding ya jika pihak Rizky Febian sendiri tidak menerima putusan pengadilan tinggi ini kan ya Bu? Kasasi ya, jadi upaya hukum satu kali lagi itu namanya kasasi. Nah, kasasi itu diberikan kesempatan oleh pengadilan itu dalam jangka 14 jangka waktu 14 hari setelah mendapatkan pemberitahuan putusan. Nah, ini putusan kan kemarin terhitung tanggal 22 pemberitahuannya. Jadi dihitung tanggal 22 ke depan 14 hari itu masa tenggang untuk mengajukan permohonan kasasi. Oh, jadi gini, sebetulnya kan ini hanya untuk legalitas ya, untuk legalitas dan kepastian hukum mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris. Nah, jadi kalau misalkan itu hanya sebagian ya untuk administrasi atau apapun itu hanya istilahnya alasan sebagian. Jadi yang pasti itu alasan pokoknya lebih kepada legalitas dan kepastian hukum dan administrasi. Berarti untuk terkait banding hanya punya waktu 14 hari ya Bu? Ya, Jika 14 hari dihitung dari tidak dilakukan banding, pemberitahuan putusan kemarin. iya Bu. Kasasi. Jadi kalau misalkan pihak dari Rizky Febian tidak mengajukan kasasi dalam jangka waktu 14 hari, maka perkara dinyatakan inkrah ya berkekuatan hukum tetap.
Oke, ada lagi teman-teman? Jadi kalau dari pihak Kang Tedi sendiri sih masih membuka istilahnya pintu untuk mediasi ya. Ya, bagaimanapun juga kan masih ada hubungan secara kekeluargaan atau apa. Jadi kami masih membuka pintu mediasi sampai kapanpun selama ini yang terbaik ya. Jadi istilahnya ya sudahlah kalau misalkan ini bisa selesai dengan kekeluargaan, ya ayo kita duduk bareng-bareng, toh yang kami inginkan di sini Kang Teddy sendiri kan tidak mengejar harta warisan ya, lebih ke istilahnya lebih kepada hak-haknya beliau sebagai ahli waris gitu ya. Jadi kalau misalkan ke objek warisan sih itu sebetulnya nomor seberapa lah gitu kan, itu mah dikesampingkan, yang pasti bahwa ini tetaplah keluarga gitu.